Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu saya berhasil memenangkan perlombaan. Jadi saya mendapatkan juara 1 di perlombaan membuat RPP terintegritas dengan video pembelajaran. Jadi lomba utamanya adalah membuat konten video pembelajaran, dan lomba ini diselenggarakan oleh PGRI di Kota Jombang yang bekerjasama dengan Kemenak dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Jombang, yang mana lomba ini diikuti oleh seluruh guru yang ada di Kota Jombang. Dan alhamdulillah dari ratusan peserta saya berhasil mendapatkan juara 1. Nah, jadi pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana bentuk video pembelajaran yang saya buat. Barangkali ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Barangkali nanti di daerahnya ada lomba yang hampir serupa, yaitu lomba membuat video pembelajaran. Mungkin bisa ditiru triknya biar nanti juga dapat juara 1 juga. Mudah-mudahan. Oke, langsung aja. Setelah ini saya tampilkan video pembelajaran yang saya buat. Tapi saya nggak bisa ngasih tahu secara full ya, karena hak ciptanya sudah menjadi milik panitia atau penyelenggara. Jadi saya hanya boleh memberikan sekedar cuplikan-cuplikan aja. Tapi nanti saya kasih cuplikan-cuplikan intinya, jadi biar teman-teman punya gambaran gitu ya. Oke, langsung aja, ini dia videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Pak Kowi. Nah, sebelum materinya kita mulai, Pak Kowi ingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, khususnya selalu menerapkan protokol kesehatan di era pandemi. Mendengar kata berita tentunya sudah tak asing lagi dibuat kalian. Apalagi kalian sering menjumpainya baik di media massa cetak maupun di media massa elektronik. Gimana? Sekarang kalian udah paham kan pengertiannya? Yeay, sudah paham Pak Kowi, aku sudah memahaminya. Kira-kira apa sih sebuah teks itu kita namakan teks berita? Ada yang tahu? Oh, aku tidak tahu. Oh, ayolah Patrick, kau harus berpikir lebih keras lagi. Sudah Apa jangan saja bertengkar yang ada di dalam teks berita. Aku tahu. Jawabannya adalah 5W, 1H. Who, what, where, when, why, how. Beringin tontong, ikon tercinta, Kota Jombang kaya budaya. Ada banyak macam berita, tapi bacalah yang terpercaya. Sekian dari saya, Pak Kowi mohon undur diri. Kita jumpa lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah video pembelajaran yang saya buat. Mungkin bisa terlihat ya, bahwa di dalam video saya tidak hanya menonjolkan sisi editing visualnya, tapi saya juga ada beberapa konsep yang saya suguhkan di situ. Langsung aja biar lebih paham, berikut ini akan saya tampilkan presentasi karya di babak final, karena di video tadi setelah dinilai dari ratusan peserta akhirnya disaring menjadi 6 besar dan akhirnya ditandingkan di pertandingan presentasi karya untuk menentukan juara satunya. Dan berikut adalah cuplikan-cuplikan ketika saya melakukan presentasi karya di hadapan dewan juri beserta tanggapannya. Yang saya hormati para dewan juri, panitia penyelenggara, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kudin Sofi. Saya pengajar bahasa Indonesia dan saya dari SMP Negeri 3 Jombang. Dan langsung saja untuk menghemat waktu, di sini RPP integritas dengan video pembelajaran yang saya usung dalam video saya adalah saya membuat konsep sehat ceria berbudaya. Nah, kira-kira apa sih sehat ceria berbudaya ini? Untuk yang pertama saya mengusung konsep sehat. Yang saya maksud saya di sini adalah dalam video pembelajaran saya, dalam frame pertama saya menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan kepada siswa saya, terutama di era pandemi ini, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah ceria. Ceria yang saya maksud di sini adalah cerdas dan bahagia. Ini yang poin yang saya ambil dalam video saya ini. Jadi maksudnya adalah cerdas dan bahagia adalah saya tidak hanya fokus untuk membuat mereka paham terhadap materi atau fokus terhadap menyampaikan informasi, tapi saya juga kemas
video saya semenarik mungkin agar bisa membuat mereka bahagia atau senang dengan video saya. Karena saya pikir kalau saya hanya mengandalkan background animasi yang seperti garapannya Ruang Guru, bagi saya itu sudah sangat mainstream, sudah sangat lazim, dan banyak sekali guru yang menggunakan itu, dan di YouTube banyak sekali seperti itu. Sehingga kalau siswa ditawarkan dengan video seperti itu, bagi saya mungkin mereka akan sedikit jenuh, udah biasa gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menampilkan hal yang lain, yaitu saya berusaha untuk bermain dua peran. Yang pertama adalah saya, dan yang kedua adalah saya dengan wujud karakter suara yang berbeda. Di sini saya mengangkat karakter kartun. Jadi saya berusaha untuk melakukan dubbing, dan kartun yang saya ambil adalah SpongeBob, dan ini adalah kartun yang sangat dekat dengan usia anak didik saya. Sehingga di sini saya melakukan hal ini, perubahan suara, sehingga harapan saya ketika mereka menonton, mereka akhirnya takjub, ternyata guru saya juga bisa ya seperti ini. Loh, guru saya ternyata unik ya, suaranya bisa diubah-ubah. Nah, sehingga akhirnya membuat mereka semakin tertarik dengan video saya, dan mereka akan menunggu apa sih yang akan muncul setelah ini, suara siapa sih yang akan muncul. Nah, itu yang saya usung dari konsep saya, yaitu cerdas dan bahagia, atau kita singkat. Kemudian yang terakhir, saya memasukkan unsur budaya dalam video saya. Kenapa? Karena kita tahu era sekarang banyak sekali budaya-budaya yang masuk dari luar ke negara kita tanpa filterasi yang cerdas dari anak mudanya. Banyak sekali TikTok, Korea, kemudian Barat, dan lain sebagainya. Tentunya bukan rahasia lagi kalau anak muda itu sudah banyak yang lalai, bahkan yang sudah cuek dengan budayanya gitu. Nah, di video saya ini, di frame terakhir, saya memasukkan salah satu budaya di Indonesia, dan khususnya di daerah kita yaitu Jombang, agar mereka mengenal tentang budaya kita. Dan di sini saya mengangkat Cak Besut, di mana di sini saya tetap tidak hanya fokus di budayanya, tapi saya menggabungkan atau mau kolaborasi antara Besut dan juga materi yang saya sampaikan, yaitu teks berita. Sehingga dalam hal ini, dalam permainan Besut yang saya perankan, saya bermain pantun. Dalam bahasa Indonesia ada pelajarannya, atau istilah dalam permainan Besut itu parian ya. Saya lanjut. Biasanya kalau saya tahu video pembelajaran tentang bahasa Indonesia itu hanya slide saja, apalagi kalau bahasa Indonesia itu banyak literasi, banyak membaca, jadi gitu-gitu aja. Tapi saya melihat video jenengan, apalagi ada karakter yang Patrick itu saya terbius di situ. Tapi dalam keseluruhannya salah struktural video pembelajaran jenengan sudah bagus Pak, karena ada instruksi untuk memaus, untuk mencatat, memaus, kemudian sudah itu saya sangat bagus sekali. Bahkan itu sebagai referensi pada dewan juri, ternyata videonya itu harus ada instruksi yang seperti ini. Nah, alat-alat yang untuk rekam video dan sebagainya, apa harus kita persiapkan dulu, karena video jenengan itu tertata rapi, bagus, smoothie kata orang itu. Yang jelas, yang pertama ini yang sering dilakukan oleh para pemula editor gitu ya. Jadi kebanyakan mereka membuat sesuatu itu tanpa menggunakan skrip. Karena ilmu editing itu beda dengan ilmu seni editing. Semua orang bisa mengedit, tapi nggak semuanya bisa merasakan seni dalam editing. Jadi kepekaan rasa kita dalam mengedit itu sangat penting, sangat menentukan gitu. Jadi nggak semua editor dengan alat yang sangat bagus, dengan aplikasi yang sangat bagus, bisa membuat editan yang serupa dengan orang yang sudah memiliki kepekaan estetika dalam hal editing. Jadi yang pertama, skrip itu untuk mengatur estetika kita dalam membuat alur kamera dan juga skrip editingnya nanti. Terima kasih, saya nggak kok. Saya hanya mau kata saya yes. Terima kasih. Paling tidak bisa berkata-kata Gini, saya cuma ada satu yang menarik Pak. Tadi konsep dasarnya dari pembuatan video ini yaitu sehat, ceria, dan berbahagia. Ini berbudaya ya, maaf. Sehat, ceria itu ada cerdas, berbahagia, kemudian berbudaya. Ini prinsip yang luar biasa. Ini kalau pada pembelajaran apapun, konsep ini digunakan, mohon maaf, ini pasti akan membuat anak itu mencintai tidak hanya pada gurunya, tapi materi yang ada. Kalau bahasa Indonesia sih oke ya, bahasa Indonesia apalagi terkait dengan teks berita itu pasti gampang untuk dicintai. Tapi untuk menanamkan sehat, ceria, dan berbahagia ini kayaknya Pak Kowi ini jagonya ini. Apalagi tadi ada apa Pak? Ini potensi yang luar biasa dari Pak Kowi yang saya lihat itu adalah pada vokalnya. Jadi Pak Kowi, singkat saja, saya tertarik sekali dengan ini. Semoga ini guru-guru bahasa Indonesia, ya, junior saya ini bisa seperti Pak Kowi semua.
Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kowi ya, sangat menginspirasi. Nah, jadi sudah kelihatan ya video saya kenapa bisa mendapatkan nilai tertinggi dan juga menjadi juara. Karena di situ saya mengusung konsep sehat, ceria, dan berbudaya. Jadi saya tidak hanya membuat video asal-asalan, asal main edit, asal main visual gitu, karena bagi saya hal itu sudah sangat umum sekali, sudah sangat lazim, dan semua peserta pasti akan bikin seperti itu, pasti akan bikin seperti ala-ala ruang guru gitu ya. Nah, karena di sini saya nggak mau adanya kesamaan konsep, akhirnya saya benar-benar membuat atau menggagas sebuah konsep yang kira-kira nggak akan dilakukan oleh peserta lain. Akhirnya yang saya suguhkan adalah yang sudah teman-teman tonton tadi. Jadi di bagian awal saya menyampaikan tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua, saya tidak hanya fokus menyampaikan materi, tapi juga saya harus berusaha membuat agar murid itu tertarik dan terbius gitu. Akhirnya saya menunjukkan salah satu skill saya dalam hal mengubah suara. Akhirnya saya bermain suli suara di situ dengan menggunakan karakter-karakter kartun yang sangat dekat dengan usia anak SMP. Kemudian yang terakhir, sebagai wujud cinta budaya, saya menampilkan sebuah visual dari salah satu tokoh kebudayaan di daerah saya. Dan hasilnya seperti itu tadi, saya mendapatkan apresiasi yang alhamdulillah, dan itu bisa membuat saya menjadi pemenang juara 1. Lumayan, karena di dalam perlombaan ini saya mendapatkan banyak hal. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah jejaring sosial, kemudian yang ketiga saya dapat piala, sertifikat, dan juga tentunya uang. Jadi itulah yang bisa saya bagikan. Barangkali di daerah teman-teman juga ada lomba yang serupa, silakan, mungkin konsep saya bisa di ATM-kan ya. Di ATM itu artinya diamati, tiru, dan dimodifikasi, disesuaikan dengan kemampuan dan sesuatu yang ada di daerah teman-teman. Mungkin cukup itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.